suara ilahi. Bukan maksudnya untuk menyiksa sesama makhluk jika Sokrates terus menyengat mereka. Suara hatinya tidak memberinya pilihan lain. Dia selalu mengatakan bahwa dia menyimpan suara ilahi dalam dirinya. Sokrates mengajukan protes, misalnya, terhadap tindakan menghukum mati orang. Dia juga menolak untuk memberi informasi kepada musuh-musuh politiknya. Inilah yang akhirnya membuat kehilangan nyawa. Pada 399 sebelum Masehi, dia didakwa memperkenalkan dewa-dewa baru dan merusak kaum muda, serta tidak mempercayai dewa-dewa yang telah diterima. Dengan mayoritas tipis, juri yang terdiri dari 500 orang yang menyatakan bersalah. Besar kemungkinan dia mengajukan kelonggaran, setidaknya dia dapat menyelamatkan nyawanya dengan setuju untuk meninggalkan Athena. Tapi, kalau dia melakukan ini, dia bukanlah Sokrates. Dia menghargai hati nuraninya dan kebenaran lebih tinggi dibandingkan dengan nyawanya sendiri. Dia meyakinkan juri bahwa dia hanya bertindak demi kepentingan negara, namun dia tetap dihukum untuk meminum racun cemara. Tak lama kemudian, dia minum racun itu di hadapan sahabat-sahabatnya dan meninggal. Mengapa? Sophie, mengapa Sokrates harus mati? Orang-orang telah mengajukan pertanyaan ini selama 2400 tahun. Namun, dia bukan satu-satunya orang dalam sejarah yang mempertahankan pendirian hingga akhir hayatnya dan menyongsong kematian demi keyakinannya. Aku telah menyebutkan Yesus sebelum ini, dan sesungguhnya ada beberapa hal yang sama antara keduanya. Baik Yesus maupun Sokrates adalah tokoh yang penuh teka-teki. Juga bagi rekan-rekan sejaman mereka, tak satu pun di antara mereka menuliskan sendiri ajaran-ajarannya. Maka kita terpaksa mempercayai gambaran yang kita dapatkan dengan mereka dari murid-murid mereka. Tapi kita tahu bahwa mereka berdua adalah jagoan dalam seni berdiskusi. Mereka berdua berbicara dengan keyakinan diri yang khas yang dapat memikat, tetapi juga menjengkelkan orang. Dan yang tak kalah penting, mereka berdua percaya bahwa mereka berbicara atas nama sesuatu yang lebih besar daripada mereka sendiri. Mereka menantang kekuasaan masyarakat dengan mengecam segala bentuk ketidakadilan dan korupsi. Dan akhirnya, aktivitas-aktivitas mereka mengakibatkan mereka kehilangan nyawa. Pengadilan Yesus dan Sokrates juga menunjukkan kesejajaran yang sangat jelas. Mereka berdua dapat menyelamatkan diri dengan memohon belas kasihan. Namun, mereka merasa mempunyai sebuah misi yang pastinya gagal kecuali jika mereka tetap teguh pada pendirian hingga akhir hayat. Dan dengan menyongsong kematian secara berani, mereka berhasil mendapat pengikut yang sangat banyak, juga setelah mereka meninggal. Aku tidak bermaksud menyarankan bahwa Yesus dan Sokrates itu sama. Aku hanya ingin menunjukkan fakta bahwa mereka berdua mempunyai pesan yang terkait erat dengan keberanian pribadi mereka. Seorang badut di Athena, Sokrates, Sophie, kita belum selesai dengannya. Kita telah membicarakan metodenya. Tapi, apakah proyeknya filsafatnya? Sokrates hidup pada masa yang sama dengan para sofis. Seperti mereka, dia lebih berminat pada masalah manusia dan tempatnya di dalam masyarakat daripada masalah kekuatan alam. Sebagaimana dikatakan oleh seorang filosof Roma, Cicero, mengenai dirinya beberapa ratus tahun kemudian, Sokrates menurunkan filsafat dari langit, mengantarkannya ke kota-kota, memperkenalkannya ke rumah-rumah, dan memaksanya untuk menelaah kehidupan, etika, kebaikan, dan kejahatan. Tapi, Sokrates berbeda dari para sofis. Dalam satu hal yang sangat penting, dia tidak menganggap dirinya sebagai seorang sofis, yaitu seorang yang pandai dan bijaksana. Tidak seperti kaum sofis, dia mengajar bukan untuk mendapatkan uang. Tidak. Sokrates menyebut dirinya seorang filosof dalam pengertian yang sebenarnya dari kata itu. Kata filosof sesungguhnya berarti orang-orang yang mencintai kebijaksanaan. Apakah kamu duduk dengan nyaman, Sophie? Karena untuk seluruh pelajaran ini, kamu harus memahami sepenuhnya perbedaan antara seorang sofis dan seorang filosof. Kaum sofis mendapatkan uang untuk menjelaskan penjelasan-penjelasan mereka yang ruwet. Dan sofis semacam ini telah ada sejak zaman prasejarah. Aku mengacu pada semua guru, sekolah, dan orang yang menganggap dirinya tahu segalanya, yang sudah puas dengan pengetahuan yang mereka miliki, atau yang membuat bahwa mereka mengetahui segala hal mengenai subjek-subjek yang sedikit pun tidak mereka ketahui. Barangkali kamu pernah bertemu beberapa sofis semacam ini dalam usiamu yang masih belia. Seorang filosof sejati, Sophie, sama sekali berbeda, sangat berkebalikan.
Sesungguhnya seorang filosof mengetahui bahwa dalam kenyataannya hanya sedikit yang diketahuinya. Itulah sebabnya dia selalu berusaha untuk meraih pengetahuan sejati. Sokrates adalah salah seorang manusia langka ini. Dia tahu bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang kehidupan dan dunia. Dan kini muncul bagian yang penting. Dia merasa gelisah karena hanya sedikit sekali yang diketahuinya. Oleh karena itu, filosof adalah seseorang yang mengakui bahwa ada banyak hal yang tidak dipahaminya. Dan dia merasa terganggu karenanya. Dalam pengertian itu, dia masih lebih bijaksana daripada semua orang yang membual tentang pengetahuan mereka mengenai segala sesuatu yang tidak mereka ketahui. Orang yang paling bijaksana adalah orang yang mengetahui bahwa dia tidak tahu. Kataku sebelum ini, Sokrates sendiri berkata, hanya satu yang aku tahu, yaitu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Ingat pertanyaan ini. Sebab itu adalah pengakuan yang langka. Bahkan di kalangan para filosof, lagi pula, bisa berbahaya sekali mengucapkan itu di depan umum karena nyawamu jadi taruhannya. Orang yang paling subversif adalah yang selalu bertanya. Memberi jawaban tidaklah begitu berbahaya. Mengajukan satu pertanyaan dapat lebih memancing ledakan dibandingkan dengan 1000 jawaban. Kamu ingat cerita tentang baju baru sang maharaja? Maharaja sesungguhnya telanjang bulat, tetapi tak seorang rakyat pun berani mengatakannya. Tiba-tiba seorang anak berteriak. Tapi dia tidak mengenakan apa-apa. Itu adalah anak yang berani, Sophie. Seperti Sokrates yang berani mengatakan pada orang-orang betapa sedikit yang diketahui manusia. Persamaan antara anak-anak dan filosof sudah kita bicarakan sebelumnya. Tepatnya, umat manusia dihadapkan pada sejumlah pertanyaan sulit yang tidak dapat kita temukan jawabannya yang memuaskan. Maka muncul dua kemungkinan. Kita dapat memperdayai diri sendiri dan seluruh dunia dengan berpura-pura bahwa kita mengetahui segala hal yang harus diketahui, atau kita dapat menutup mata terhadap masalah-masalah penting dan tinggal diam dalam hal ini. Manusia terbagi dua. Secara umum, mereka merasa sangat yakin atau sama sekali tidak peduli. Keduanya merayap jauh ke dalam bulu si kelinci. Itu seperti membagi sebungkus kartu menjadi dua tumpukan, Sophie. Kamu meletakkan kartu-kartu hitam di satu tumpukan dan yang merah di tumpukan satunya. Tapi berulang kali si badut muncul dari kartu hati atau clever, wajik atau skop. Sokrates adalah badut ini di Athena. Dia tidak merasa yakin dan tidak pula acuh tak acuh, yang diketahuinya hanyalah bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dan hal ini mengganggunya, maka dia menjadi filosof orang yang tidak mau menyerah, tetapi terus berusaha tanpa kenal lelah mencari kebenaran. Diceritakan bahwa seorang penduduk Athena pernah bertanya kepada Prama di Delphi tentang siapakah manusia yang paling bijaksana di Athena. Sang Prama menjawab bahwa Sokrates yang paling bijaksana dari semua manusia. Ketika Sokrates mendengar ini, dia sangat terkejut. Dia pasti tertawa sapi. Dia pergi mendatangi seseorang di kota yang oleh dirinya maupun semua orang lainnya dianggap sangat bijaksana. Tapi ketika ternyata orang ini tidak mampu memberi Sokrates jawaban yang memuaskan terhadap pertanyaannya, Sokrates sadar bahwa Prama itu benar. Sokrates merasa adalah penting untuk membangun landasan yang kuat untuk pengetahuan kita. Dia percaya bahwa landasan ini terletak pada akal manusia dengan keyakinannya yang tak tergoyahkan pada akal manusia. Jelaslah bahwa dia seorang rasionalis. Wawasan yang besar menuntun pada tindakan yang benar. Seperti telah kusebutkan sebelumnya, Sokrates menyatakan bahwa dia dituntun oleh suara batin ilahi, dan bahwa hati nurani ini mengatakan kepadanya apa yang benar. Orang-orang yang mengetahui apa yang baik akan berbuat baik, katanya. Dengan ini, yang dimaksudkan adalah bahwa wawasan yang benar akan menuntun pada tindakan yang benar, dan hanya orang yang bertindak benar sajalah yang dapat menjadi orang yang berbudi luhur. Jika kita melakukan kesalahan itu karena kita tidak tahu, itulah sebabnya penting sekali untuk terus belajar. Sokrates berusaha untuk menemukan definisi-definisi yang jelas dan secara universal diterima mengenai benar dan salah. Tidak seperti kaum sofis, dia percaya bahwa kemampuan untuk membedakan benar dan salah terletak pada akal manusia, bukan masyarakat. Barangkali kamu beranggapan bahwa bagian terakhir ini agak terlalu kabur. Coba aku kemukakan begini.
Sokrates menganggap bahwa tidak mungkin seorang dapat bahagia jika mereka bertindak menentang penilaian mereka yang lebih baik. Dan orang yang tahu cara meraih kebahagiaan akan melakukan hal itu. Oleh karena itu, orang yang tahu apa yang benar dan akan bertindak benar. Sebab untuk orang memilih menjadi tidak bahagia. Bagaimana pendapatmu, Sophie? Dapatkah kamu menjalani kehidupan yang bahagia jika kamu terus melakukan hal-hal jauh di lubuk hati kamu tahu salah? Banyak sekali orang yang berbohong dan menipu dan menjelek-jelekan orang lain. Apakah mereka sadar bahwa semua ini tidak benar atau tidak adil? Apa kamu pikir orang-orang ini bahagia? Menurut Sokrates tidak. Setelah Sophie membaca surat itu, dengan cepat dimasukkannya ke dalam kaleng kue dan dia merangkak keluar menuju taman. Dia sudah ingin berada di dalam rumah sebelum ibunya kembali dari berbelanja untuk menghindari pertanyaan dari mana dia tadi. Dan dia telah berjanji akan mencuci piring. Dia baru saja mengisi bak cuci dengan air ketika ibunya datang sepoyongan dengan 2 kantong belanja yang sangat besar. Mungkin itulah sebab ibunya berkata, "Kamu agak sibuk belakangan ini, Sophie." Begitu pula Sokrates. Sophie tidak tahu mengapa dia mengucapkan itu. Kata-kata tersebut keluar begitu saja dari mulutnya. "Sokrates." Ibunya terperanjat, matanya membesar. Sungguh menyedihkan dia harus mati karenanya. Sophie meneruskan sambil bergin. "Ya ampun, Sophie, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Tidak juga Sokrates, yang diketahuinya hanyalah bahwa dia tidak tahu apa-apa. Toh dia adalah orang paling bijaksana di Athena. Ibunya tidak mampu mengucapkan apa-apa. Akhirnya dia berkata, "Apakah ini sesuatu yang kamu pelajari di sekolah?" Sophie menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. "Kami tidak belajar apa-apa di sana. Perbedaan antara guru sekolah dan filosof adalah bahwa guru sekolah mengira mereka tahu banyak hal yang mereka coba paksakan untuk masuk ke tenggorokan kami. Filosof berusaha untuk memahami segala sesuatu bersama murid-murid mereka. Kini kita kembali kepada kelinci putih lagi. Kamu tahu, aku menuntut untuk diberitahu siapa sesungguhnya teman priamu. Kalau tidak, aku akan mulai menganggap dia sedikit terganggu otaknya." Sophie berbalik membelakangi tumpukan piring-piring itu dan menunjuk ibunya dengan lap piring. Bukan dia yang terganggu, tapi dia yang suka mengganggu orang-orang lain untuk mengunggah mereka dari kelemahan. "Sudah cukup, kukira dia terlalu kurang ajar." Sophie kembali pada cucinya. "Dia tidak kurang ajar dan juga tidak sopan," kata Sophie. "Tapi dia berusaha untuk meraih kebijaksanaan sejati. Itulah perbedaan besar antara seorang badut yang sesungguhnya dan semua kartu lain dalam bungkus itu." Apakah kamu bilang seorang badut?" Sophie mengangguk. "Pernahkah ibu berpikir tentang kenyataan bahwa ada banyak hati dan wajik dalam sebungkus kartu, dan banyak skop dan clever, tapi hanya ada satu badut? Sungguh menyedihkan bagaimana kamu membalas ucapan ibu, Sophie." Dan bagaimana ibu bertanya. Ibunya telah menyimpan semua bahan makanan. Kini dia mengambil koran dan pergi ke ruang duduk. Sophie mengira dia menutup pintu lebih keras daripada biasanya. Sophie selesai mencuci piring dan naik ke kamarnya. Dia telah meletakkan selendang sutra merah dan di rak lemari dinding paling atas bersama balok-balok Lego. Dia menurunkannya dan mengamatinya dengan cermat.